Terdakwa kasus timah Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan atau 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Harvey Moise dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain divonis selama 6,5 tahun penjara, Harvey juga harus membayar denda sebesar 1 miliar dan membayar uang pengganti senilai 210 miliar. Sebelumnya Harvey Moise dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun. Harvey berperan mewakili PT RBT untuk urusan kerjasama dengan PT Timah. Harvey disebut bekerja sama dengan terdakwa lain terkait proses pemurnian timah yang ditambang secara ilegal. Dari kasus timah ini, 22 tersangka terlibat, baik dari pihak pejabat ESDM maupun dari pengusaha. Menteri Hukum Supratman Adi Adgas mengatakan Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melakukan proses pengawasan oleh Mahkamah Agung terkait grasi serta perwakilan rakyat dalam hal pemberian amnesti. Supratman juga mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta-merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Mantan Ketua Badan Legislasi DPR ini menerangkan kalau pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. Di samping itu, pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi. Menkum mengumumkan pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif, namun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan yudisial yang melekat kepada Presiden sebagai kepala negara itu bersifat absolut. Kemudian pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan Presiden tidak absolut. Presiden perlu meminta pertimbangan kepada MA dan DPR. Supratman Andi Adgas lahir 28 September 1969, adalah seorang akademisi, advokat, dan politikus Indonesia yang sejak tanggal 19 Agustus 2024 menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet 2 bulan jelang berakhir masa jabatannya. Sebelum menduduki posisi penting ini, Supratman telah menghabiskan 2 periode sebagai anggota DPR RI, mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga 2024. Selama di DPR, ia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan menjabat di Komisi 6. Menariknya, Supratman juga merupakan ayah dari Archandra Muhammad Akbar Supratman, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029 dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pendidikan Supratman dimulai di SD Negeri 1 Sopeng, di mana ia lulus pada tahun 82. Ia melanjutkan studi ke SMP Don Bosco dan SMA Negeri 1 Toli-Toli. Ia kemudian memilih untuk mengambil jurusan hukum di Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak berhenti di situ, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin juga di Makassar sebelum meraih gelar S3 di bidang hukum di Universitas Muslim Indonesia. Supratman Andi tidak mengawali karirnya di bidang politik. Sebelumnya ia adalah seorang pengacara di Sulawesi Tengah, lalu beralih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, di mana ia mengabdi selama 14 tahun. Selama di Unpad, dia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Makassar. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Citra Nuansa Elok dan Ketua Real Estate Indonesia Sulawesi Tengah. Karir politik Supratman dimulai dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 2014 dan terpilih menjadi anggota Komisi 3. Supratman memulai karir politiknya dengan aktif di organisasi kepemudaan dan lembaga sosial masyarakat
dan karir politiknya mulai mencuat ketika ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Partai Gerindra. Dengan latar belakang hukum yang kokoh, ia segera mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Komisi 3 DPR RI yang membidangi masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dirinya kemudian berpindah ke Komisi 6 pada periode 2019 hingga 2024 dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif DPR RI selama 2 periode. Pembentukan berbagai undang-undang strategis, salah satu capaian signifikan dalam masa jabatannya adalah keterlibatannya dalam pembahasan Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi demi meningkatkan daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kendati kebijakan ini menuai pro dan kontra, Supratman dikenal sebagai figur yang konsisten dalam memperjuangkan harmonisasi antara kepentingan rakyat dan kebutuhan pembangunan. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya dari Sulawesi Barat, agar mendapatkan perhatian lebih besar dalam pembangunan nasional. Kepedulian terhadap daerah asalnya tercermin dalam berbagai program yang ia dorong, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Di luar kiprahnya di parlemen, Supratman juga dikenal sebagai sosok yang mendukung pembinaan generasi muda melalui pendidikan politik. Ia sering memberikan ceramah dan pelatihan kepada kaum muda untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi mereka dalam pembangunan bangsa. Karakter kepemimpinannya yang tegas tetapi tetap terbuka untuk dialog menjadikan Supratman sebagai tokoh politik yang dihormati, baik di dalam partainya maupun di kalangan lintas partai. Ia percaya bahwa politik adalah alat untuk melayani rakyat dan menciptakan perubahan positif. Dengan integritas dan dedikasinya, Supratman terus menjadi salah satu tokoh penting dalam dunia politik Indonesia, dan beberapa jejak pentingnya di DPR termasuk keterlibatannya dalam panitia kerja dan panitia khusus yang membahas berbagai undang-undang penting seperti revisi Undang-Undang MD 3, RUU Pemilu, dan RUU Cyber.